Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aingi Rosida. Saya dari kelas A Farmasi 2020 dengan NPM 24041120004. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas komunikasi kesehatan yang diampu oleh Bapak Aldi Jalmahendra mengenai salah satu materinya, yaitu tentang teknik presentasi, di mana dalam hal ini saya akan menjelaskan salah satu tema, yaitu manfaat pohon kelor dengan menggunakan format presentasi pecah kucak. Moringa oleifera adalah nama latin dari merunggai atau yang biasa kita sebut pohon kelor. Nah, pohon kelor ini sejenis tumbuhan dari suku Moringaceae. Tumbuhan ini juga dikenal dengan nama lain benoil, limaran, drumstick, Coursera destri, dan malunggay di Filipina. Kelor adalah tanaman yang bisa tumbuh dengan cepat, berumur panjang, berbunga sepanjang tahun, dan juga tahan terhadap kondisi yang panas ekstrim. Tanaman ini berasal dari daerah tropis dan subtropis Asia Selatan. Di Indonesia sendiri, tanaman ini biasa digunakan sebagai pengobatan. Tanaman kelor memiliki ketinggian 7-11 meter, termasuk ke dalam pohon berbatang kayu atau lignosus. Permukaannya kasar, warnanya putih kotor, kulitnya tipis, percabangannya termasuk ke dalam percabangan simpodial, arah cabangnya tegak atau miring, kemudian cenderung tumbuh lurus dan memanjang. Untuk daun kelornya sendiri, itu biasanya memiliki ciri-ciri majemuk atau lebih dari satu, bertangkai panjang, kemudian tersusun berseling, beranak daun gasal atau biasa disebut impari pinnatus, dan helai daun yang muda itu biasanya berwarna hijau muda, kemudian setelah tua biasanya menjadi warna kuning. Sebagian dari kita mungkin belum tahu bahwa pohon kelor ini memiliki buah. Nah, buahnya ini berbentuk panjang bersegitiga, panjangnya sekitar 20-60 cm. Buah muda berwarna hijau, setelah tua menjadi coklat. Biasanya pohon kelor berbuah setelah berumur 12-18 bulan. Nah, di dalam buah kelor itu terdapat biji. Biji kelor itu berbentuk bulat dan berwarna coklat kehitaman. Yang terakhir adalah akar pohon kelor. Akar pohon kelor termasuk akar tunggang, berwarna putih dan membesar seperti lobak. Lanjut ke perkembangbiakan pohon kelor. Nah, perbanyakan pohon kelor ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara generatif atau bijinya, yang kedua secara vegetatif atau stek batang. Nah, pohon ini tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi sampai di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Oke, next. Penelitian terhadap manfaat tanaman ini sudah dimulai sejak tahun 1980-an. Nah, untuk pohon kelor sendiri terkenal dengan sebutan miracle tree, yaitu pohon ajaib. Kenapa? Karena saking banyaknya manfaat dari pohon kelor ini, mulai dari akar, batang, biji, buah, dan sebagainya. Periset dari Anak Technology University, Tamil Nadu, India, si Senthil Kumar membuktikan bahwa daun kelor memang berkhasiat sebagai hepatoprotector alias pelindung hati. Menurut dokter sekaligus herbalis di Yogyakarta, Dr. Sidi Arit Cahya, kelor ini mengandung antioksidan yang sangat tinggi sehingga sangat bagus untuk penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan, misalnya penyakit luka lambung dan luka usus. Bayi dan anak-anak yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dianjurkan oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia untuk mengkonsumsi daun kelor. Perbandingan gram, daun kelor mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 potasium pada pisang. 10 manfaat dari pohon kelor. Yang pertama, bisa menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kolesterol, mengurangi peradangan, mengobati cacingan, mengobati asma, sebagai antioksidan, menyehatkan pencernaan, melawan bakteri, melindungi hati, dan menghilangkan flek hitam di wajah. Di sini saya akan membahas manfaat kelor yang terakhir, yaitu menghilangkan flek hitam di wajah. Kenapa? Karena kandungan vitamin C yang ada di dalam kelor ini mampu menutrisi kulit kita untuk menghilangkan flek hitam di wajah dengan cara menjadikan kelor ini sebagai masker wajah. Oke, nah bagaimana cara membuat masker wajah dari daun kelor ini? Yang pertama, kita ambil daun kelor yang masih segar,
Kemudian jemur kira-kira 3-4 harian sampai daun kelornya benar-benar kering. Setelah kering, kita tumbuk sampai halus, kemudian diayak dan disimpan di wadah tertutup. Nah, apa saja sih bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat masker wajah dari kelor ini? Yang pertama itu pastinya daun kelor yang sudah ditumbuk halus sebanyak setengah sendok makan, kemudian 1 sendok makan madu, 1 sendok makan air mawar, dan yang terakhir adalah air. Untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama kita masukkan setengah sendok makan bubuk daun kelor ke dalam wadah, kemudian tambahkan 1 sendok makan madu, gerus sampai merata, dan ditambahkan lagi air mawar, kemudian digerus lagi sampai merata. Bila perlu ditambahkan air sampai konsistensinya pas. Cara penggunaannya yaitu aplikasikan masker ke seluruh wajah, diamkan selama kurang lebih 10 menit, kemudian dibilas dengan air hangat. Setelah dibilas, keringkan dengan handuk yang bersih. Nah, kemudian bisa ditambahkan atau diaplikasikan pelembab agar mendapatkan kulit yang halus dan lembut. Sedikit akan saya bahas mengenai cara penggunaan daun kelor untuk pengobatan yang lainnya, yaitu bisa dengan cara mengkonsumsi air rebusan daun kelor. Bagaimana cara-caranya? Yang pertama, kita bisa ambil daun kelor yang segar, kemudian menjemurnya, sama saja seperti membuat masker, perlu dijemur terlebih dahulu. Setelah daun kelornya kering, bisa langsung kita masukkan ke dalam panci yang berisi air mendidih. Tidak perlu ditumbuk terlebih dahulu seperti halnya membuat masker. Kemudian dimasak selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu, air rebusan teh kelor siap disajikan. Selamat mencoba. Nah, itu dia teman-teman, manfaat dan cara penggunaan daun kelor yang jarang diketahui oleh masyarakat luas. Bagaimana setelah mengetahui penjelasannya? Apakah teman-teman tertarik untuk mencobanya? Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.